Jadi kata tarhaquha qatarah, tadi wajah yang tadinya memang sudah berdebu, lalu kemudian ditimpa lagi oleh warna hitam di atas debu itu. Tentu kalau kita bicara wajah ya, misalnya orang di padang pasir, kemudian berjalan, lalu ada badai topan debu, gitu ya, berhari-hari. Dia pun berkeringat, lalu sengat matahari terus yang panas, ya, dan tidak sempat menemukan air. Jadi wajah itu bertindis-tindis tuh ya, udah ada debu, kemudian melekat sudah masuk pori-pori, lalu tambah keringat lagi, dihantam matahari lagi, nggak dapat lagi air untuk cuci muka, terus lama-lama kemudian hitam pekat wajahnya. Itu kalau di padang pasir. Kalau kita lihat juga orang-orang di pinggir jalan ya, yang tidak memperhatikan wajahnya, ya mungkin gambaran normalnya kalau hari ini ya seperti orang-orang seperti itu wajahnya. Namun Abu-Nakih di sini menerangkan bahwa peristiwanya itu pada Yaumul Hasyr, pada hari di mana manusia akan dikumpulkan. Ya ketika semuanya lari kan ya, lari dari orang-orang yang dicintainya di dunia, masing-masing membawa bebannya sendiri-sendiri, kemudian mereka dikumpulkan di mahsyar. Nah, seseorang pada hari itu dikenali lewat wajahnya. Ini gambaran ya di akhirat nanti, bahwa seseorang yang dianggap kufur, pendosa, yang jahat di dunia ini tuh sudah dikenali lewat wajahnya yang hitam. Jadi pada saat itu setiap orang sudah tahu tuh siapa dirinya, dan orang lain pun melihat siapa dia. Pastilah orang ini akan tidak pede kalau di dunianya ya, akan malu, akan mengasingkan diri, lalu kemudian semakin dirundung oleh pikiran-pikiran negatifnya, ketakutan. Bayangkan sudah wajahnya hitam, takut pula. Maka inilah gambaran-gambaran yang ada di dalam hati yang dipancarkan lewat wajah. Untuk itu pada malam hari ini, yuk bersihkan hati kita. Yuk putihkan, glowingkan hati kita semua. Nomor 1, ikhlas. Murnikan hati kita dari berbagai macam kesyirikan. Kalau dosa itu memberikan noda hitam di hati, maka yang paling bahaya noda hitamnya. Nanti kalau ada dokter kulit, tolong dong bantu jelasin nih. Kalau ada dokter kulit nih, spesialis kulit, ya. Kalau saya bisanya spesialis kulit ayam goreng yang crispy. Nah, jadi kalau ada dokter kulit atau paling enggak yang ngerti dunia-dunia perkulitan, kan nanti ada tuh jenis flek-flek yang gampang dihilangkan dengan yang sulit dihilangkan. Dan jenis flek yang mungkin tidak menyebar dan yang bisa menyebar. Nah, syirik. Syirik menduakan Allah. Pastinya kafir itu. Kafir itu mengingkari Allah. Kalau musyrik yang menduakan Allah, itu hatinya tuh kalau dibongkar barangkali ya seperti jantungnya atau paru-parunya orang yang dipenuhi rokok. Ya, saya punya teman kemarin saya di Surabaya ngobrol-ngobrol,
suaranya sekarang tuh hilang, hampir hilang. Jadi kalau ngobrol tuh samar-samar. Terus di sana ditanya sama dokternya, dulu Bapak merokok ya? Iya, tapi udah berhenti. Nah ini bekas-bekas rokoknya di pita suaranya. Tapi Bapak bersyukur katanya, masih bersyukur katanya. Untung nggak kena kanker. Ya, hanya saja untuk penyembuhan pita suaranya karena bekas rokoknya ini itu berpengaruh. Lalu teman saya, kita supaya nggak terlalu serius, ada yang bilang, ini pasti kamu pasien BPJS, pasti ini telat nih, antrian panjang ya periksanya. Bercanda gitu untuk memecah suasana. Jadi flag-flag di wajah dengan semua tingkatan-tingkatan flag hitam yang susah. Maka mungkin kalau ibu-ibu barangkali ya, bagaimana caranya ganti kulit wajah gitu ya biasanya ya. Coba dong ibu-ibu jelasin nih, yang pandai ngurusin wajah seandainya nih. Jadi saya malam ini saya mengumpamakan, nanti saya sama Ustaz Deden bagaimana menguliti hati ya yang sudah banyak flagnya. Ya karena selama ini kan terlalu fokus mendandani wajah dan bagian luar, lupa mendandani bagian dalam. Ya, seperti banyak mengingat kematian, ini membersihkan hati itu. Bermuhasabah diri, membersihkan hati itu. Kemudian setelah mengingat mati, muhasabah, berusaha untuk lebih ikhlas lagi dalam segala hal, menjadikan semua tujuan-tujuannya hanyalah mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Nah, itu yang bikin glowing. Tapi yang menghilangkan flag hitamnya, istighfar dan tasbih. Jadi istighfar itu membersihkan hati yang hitam akibat maksiat, dan ada yang susah dibersihkan, adalah hitam di hati akibat tidak mengenal Allah, tidak mengenal asma'nya, tidak mengenal sifatnya, tidak mengenal perbuatan-perbuatan Allah, sehingga banyak masalah ya di hati manusia. Sama kayak wajah yang nggak diurus. Wajah yang nggak diurus kemudian kusam, ya. Kan ada orang memang kulitnya hitam, tetapi walaupun hitam kelihatan wajahnya diurus kan, bercahaya, kemudian ya tampak gitu wajahnya diurus. Nah begitu pula hati kita, jiwa-jiwa kita semua. Kalau sering dibersihkan, contohnya tadi istighfar dan tasbih. Istighfar itu membersihkan hati dari dosa-dosa akibat maksiat yang kita lakukan, sementara tasbih membersihkan kita dari dosa-dosa akibat kebodohan kita tentang Allah. Kebodohan kita tentang Allah kadang-kadang salah menyikapi takdir Allah, salah menyikapi perbuatan-perbuatan Allah karena tidak mengenal asma dan sifatnya. Nah ini tiap hari dosa. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Begitu dalam hadis qudsi manusia, kerjamu cuma bikin dosa saja, bikin salah di malam dan siang hari. Itu biasanya kita yang tidak mengenal Allah. Maka ibadah mengenal Allah itu membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran dan dosa-dosa.